Selamat siang Bu Wen. Selamat siang Ibu Laili. Aduh, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik sekali. Ibu Ya. sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Gimana? Sudah siap melakukan coaching? Siap. Ya, hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan Pak De Tatang dan Ibu sebagai coachnya. Jangan lupa ya Bu, nanti selama proses coaching ini Ibu harus memperhatikan kompetensinya. Masih ingat Bu kompetensinya? Alhamdulillah Yang pertama, masih ingat. Yang pertama ya. itu apa Ibu? Kehadiran penuh. Oh, ya yang Ibu. pertama kehadiran penuh, Ya. kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, Ya. yang ketiga menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Iya, alhamdulillah ternyata masih ingat dengan proses pembelajaran, proses coachingnya ya Bu ya. Ya, selama proses coaching ini ya memang harus memperhatikan 3 kompetensi tadi Bu, termasuk juga jangan lupa prosesnya itu masih ingat harus apa? Sesuai dengan alur tirta. Iya, begitu. betul. Yang pertama tujuan, Ya. terus identifikasi, yang ketiga masih ingat Bu? Apa ya? Tanggung jawab. Bukan Bu. Yang ketiga rencana aksi dan yang keempat tanggung jawab. Di samping kompetensi tadi, Ibu juga harus pastikan menggunakan alur tirta itu. Bagaimana Bu? Sudah siap Bu? Baik Bu, terima kasih sudah mengingatkan saya. Saya sudah siap untuk melakukan coaching. Ya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Ini yang namanya Pak De Tatang Bu. Selamat siang Pak De Tatang. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, pagi ini Pak De Tatang akan melakukan coaching dengan Bu Wen. Bu Wen ini nanti sebagai coachnya dan jenengan nanti sebagai coachnya. Silakan tetap menggunakan kompetensi yang sudah ada dan sesuai dengan alurnya. Silakan saya persilakan Bu Wen dengan Pak De Tatang untuk melakukan coaching pada siang hari ini. Selamat siang Pak De Tatang. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak De? Kabar baik Bu, alhamdulillah. Ini maaf ya Bu, kebetulan saya memang minta waktu ini untuk coaching. Ada beberapa hal itu yang saya utarakan. Jadi begini Bu, saya kemarin kan diberi tugas tambahan ya sebagai bagian kurikulum khususnya untuk bagian IT di teknologi. Jadi di sini saya disuruh membuat sebuah program Bu, namanya program jurnal ekokurikulum. Nah, jadi program ini saya gunakan kepada Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri Karampuran 3 Bu. Cuma masalahnya di sini ada beberapa guru ya, mohon maaf Bu, yang udah mau purna Bu, karena kan usia mungkin ya Bu. Dan beliau tidak mau mensukseskan program yang dilakukan oleh kurikulum. Jadi mungkin ibaratnya dia maunya apatis Bu terhadap teknologi begitu Bu. Baik, saya sudah mendengar ada apatis ya. Jadi program e-kurikulum yang mau dijalankan Bapak itu bagaimana ceritanya? Kenapa Bapak bisa mengatakan apatis? Jadi begini Bu, ketika saya melakukan IHT tentang program tersebut di aula, ada Bapak Ibu yang sudah senior Bu, maaf nih yang mau purna tadi, itu tidak mau mengikuti kegiatan program kurikulum. Jadi yang pertama dia nggak mau menginstal aplikasinya, katanya terlalu ribet Bu, dan kemudian cenderung lebih suka yang manual dengan menggunakan kertas seperti ini. Jadi intinya Bapak Ibu itu tidak mau melakukan perubahan teknologi. Mungkin kita tahu Bu, akhir-akhir ini kan seperti yang dicanangkan Menteri Pendidikan ya Bu, kita menggunakan teknologi di dalam yang terlibat ke dalam pembelajaran. Salah satu program dari kurikulum di SD kami itu kan membuat jurnal ekokurikulum. Itu jadi saya waktu itu memberikan IHT, tapi ada beberapa bapak guru yang begitu apatis atau tidak mau merubah paradigma, jadi dia masih menggunakan paradigma lama. Nah, jadi misalkan jurnal yang manual, terus absensi manual, kelas pembelajaran waktu pembelajaran jarak jauh pun dia nggak mau Bu ngasih beberapa tugas kepada anak begitu loh. Oh baik, berarti kalau saya dapat ditarik kesimpulan tujuan pembicaraan kita kali ini pengennya itu Pak De Tatang ingin mensukseskan jurnal e-kurikulum tadi ya Pak ya.
Itu semua berarti untuk semua guru ya Pak, tanpa terkecuali, termasuk dan untuk guru-guru senior yang menjelang mau purna. Jadi tujuan akhirnya seperti itu nggih Pak. Baik Bapak, kira-kira yang mungkin Pak De Tatang ingin bisa lakukan untuk mengatasi masalah ini bagaimana Pak? Seperti apa gitu? Rencananya sih saya yang pertama menambahkan IHT lagi, jam waktu IHT itu ada 2 tambahan IHT. Nah, tentu dengan izin dari kepala sekolah. Yang kedua, saya akan melakukan pendekatan persuasif atau bimbingan ya Bu, secara pribadi kepada Bapak atau Ibu yang merasa kurang begitu mahir dalam hal IHT. Jadi saya memberikan layanan maksimal kepada Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, saya memberikan layanan hotline 24 jam Bu. Jadi saya memberikan nomor WA saya kepada Bapak Ibu guru, barangkali ada yang membutuhkan, misalkan dalam mereka bertanya terkait IT atau terkait kurikulum ini, ya semaksimal mungkin saya akan membantunya seperti itu. Baik Pak De Tatang, sebelumnya saya tanya dulu, kalau dari proses yang sudah berjalan saat ini, jurnal e-kurikulum saat ini kalau kita lihat dari skala 1 sampai dengan 10, itu kira-kira masih di posisi skala berapa nggih Pak? Sepertinya masih baru skala 7. Oke, berarti tinggal sedikit lagi ya Pak ya untuk mencapai 10. Luar biasa sekali Bapak. Kemudian ini apa yang mau dilakukan? Yang pertama tadi ada IHT tambahan nggih Pak. Kemudian yang kedua ada pendekatan persuasif dengan beliau-beliaunya. Yang ketiga yang luar biasa itu layanan hotline 24 jam. Itu sangat luar biasa nggih Pak. Saya salut dengan panjenengan. Nah, ini kapan mulai akan dilakukan Pak? Rencana sih kalau yang IHT mungkin semingguan lagi Bu. Kalau yang hotline mulai besok sih bisa saya lakukan. Yang persuasif mungkin kondisional. Jadi nanti ketika saya melihat Bapak Ibu kesulitan, ya nanti saya langsung dekati saja ya. Saya kasih tahu arahan prosedurnya bagaimana, cara mengoperasikan aplikasi itu bagaimana. Nanti mungkin seperti itu bukan Bapak. Baik. Berarti ini kalau saya lihat mulai besok sudah mulai bekerja nggih Pak untuk melaksanakan aksinya. Besok mulai akan membuat layanan hotline untuk beliau-beliau nggih Pak. Oke Pak, kemudian 1 minggu lagi akan diadakan IHT lagi. Kira-kira ada strategi lain nggak Pak? Selain itu mungkin tentunya saya akan konsultasi dengan kepala sekolah ya, supaya kepala sekolah memberikan sebuah perintah agar dari pimpinan sekolah itu memberikan perintah kan, sehingga tentunya nanti perintah beliau itu akan lebih dihargai oleh semua Bapak Ibu guru ya. Daripada saya. Tentunya itu Pak. Jadi saya ingin sekolah itu sering-sering menggaungkan tentang teknologi Bu, seperti itu. Oke, berarti ada treatment lagi nggih Pak mengenai konsultasi dengan kepala sekolah, berarti sebagai bentuk penguatan secara umum dari kepala sekolah nggih Pak. Luar biasa Pak De Tatang. Kemudian siapa kira-kira yang bisa membantu Pak De Tatang untuk melakukan komitmen tersebut? Dalam melakukan program ini saya dibantu teman lainnya, terutama di bidang kurikulum dan teman-teman yang paham IT Bu. Istilahnya sehingga saya bisa optimal ketika melakukan rencana aksi ke depannya, seperti itu Bu. Saya tidak sabar ini melihat perkembangan aksi yang akan dilakukan oleh Pak De Tatang. Kira-kira coba bisa nggak kita jadwalkan untuk pertemuan selanjutnya coaching kita ini? Untuk saya ingin mengetahui keberhasilan dari langkah yang Pak De Tatang lakukan. Kira-kira kapan nggih Pak kita bisa ketemu kembali? 1 minggu kemudian ya Bu. Jadi setelah IHT yang saya sampaikan lagi, agar saya bisa maksimal itu untuk rencana aksinya, itu ya kurang lebih 1 minggu lagi Bu. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nggih Pak. Gitu. Luar biasa Pak De Tatang. Kita sudah mampu membuat aksi-aksi yang baik untuk menyelesaikan setiap permasalahan ini, terutama permasalahannya program ini bisa berjalan lancar nggih Pak, dan bisa dilakukan oleh semua guru.
Terima kasih Pak De Tatang atas pembicaraan hari ini. Jika ada salahnya dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi seminggu yang akan datang, ya Pak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Wen kegiatan coachingnya sama Pak De Tatang. Pak De Tatang selaku coachingnya juga tadi antusias sekali ya menjawab pertanyaan dari Bu Wen. Pak De Tatang juga di sini sudah bagus ya. Iya. Di sini Bu Wen sudah menerapkan tadi 3 dari kompetensi inti ya. Yang pertama tadi pesan kehadiran penuhnya Bu Wen itu sudah menunjukkan. Di sini Bu Wen sudah menerapkan 3 dari kompetensi intinya yang tadi. Yang pertama tadi kan pesannya ya Bu, kehadiran penuh sudah ada. Kemudian Bu Wen juga sudah sangat konsisten sekali. Kemudian yang kedua tadi juga adalah kompetensi untuk mendengarkan aktif. Bu Wen sudah aktif sekali mendengarkan apa yang Pak De Tatang sampaikan, curhat-curhatannya. Jadi di sini Pak De Tatang tadi ya curhatnya banyak. Bu Wen juga sangat konsisten sekali. Di sini yang ketiga, terutama tadi kemampuan untuk menggali pertanyaan juga sangat bagus. Bu Wen sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Pak De Tatang. Wah, sangat luar biasa sekali. Terima kasih Ibu. Yaitu adalah pokoknya ya kegiatan inti dari coaching ini. Misalkan di skala 1 sampai 4, Bu Wen saya kasih nilai 4 Bu, gitu loh Bu. Sangat luar biasa. Luar biasa. Ini terima kasih Bu atas masukannya. Kemudian untuk kata-kata hari ini bagaimana Ibu untuk saya ke depannya begitu? Luar biasa. Bersemangat dan konsisten dengan pertanyaan-pertanyaan. Iya Bu, baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu, terima kasih.